Nah, sekarang kalian telah sampai di bab 4 dari pelajaran ini, yaitu tentang bagaimana cara menggambar diagram Lewis. Dan nama saya Muyas, kalian bisa cek halaman saya di unacademy.com/user/rahma.muyas. Nah, sebenarnya apa sih struktur Lewis itu, ya kan? Jadi struktur Lewis itu terdiri dari distribusi elektron dalam senyawa dan muatan formal di tiap atom. Nah, kamu diharapkan bisa menggambar struktur sebagai perwakilan struktur elektronik suatu senyawa. Nah, selanjutnya adalah contoh struktur dengan aturan oktet, yaitu 8 elektron dalam cangkang valensi stabil. Nah, contoh pertama, ini adalah senyawa metana CH4. Senyawa ini kovalen. Nah, tentukan jumlah elektron valensinya. Nah, seperti kalian tahu kalau karbon itu punya 4 elektron valensi dan hidrogen punya 1 elektron valensi. Ada 4 hidrogen, jadi ada 4 elektron valensi. Nah, jadi total ada 8 elektron valensi. Ini kita bagi dua, jadi 4 pasangan elektron. Jadi kalian harus ingat di aturan di bab sebelumnya tentang aturan Lewis bahwa yang pertama adalah kita tambahkan atom sentralnya ini dengan ligan elektron pada atom ligan. Di sini atom ligannya adalah hidrogen. Nah, untuk penggambaran strukturnya yang perlu kalian lakukan pertama adalah mengatur atom sehingga atom sentral dikelilingi oleh ligan. Jadi karena C ada 4 elektron dan ada 4H, jadi kita menatanya seperti ini bentuknya. H gini ya, simetris begini. Nah, kemudian kita tentukan distribusi elektron sehingga semua pasangan elektron terdistribusi. Jadi kan tadi ada 4 pasangan elektron. Jadi ada 1 dan 4-4-nya itu adalah mewakili ikatan antara C dengan H. Jadi 1-2 di C dan H, terus 1-2 elektron lagi di C dan H, dan seperti itu. Nah, muatan formal atom sentral ini 0, maka strukturnya benar. Jadi kalian ingat rumus di bab sebelumnya, yaitu F sama dengan elektron valensi kurangi atom sentral ditambah atom ligan bagi 2 ya. Nah, ini ada contoh kedua, yaitu adalah karbon tetraklorida. Senyawa ini juga kovalen. Nah, tentukan jumlah elektron valensinya. Seperti tadi, karbon punya 4 elektron valensi dan klor punya 7 elektron valensi. Nah, ada 4 klor, jadi ada 28 elektron valensi. Total ada 32 elektron valensi. Nah, ini kita bagi dua untuk menentukan jumlah pasangan elektronnya dan kita dapat angka 16. Nah, kita sekarang atur struktur Lewis dari karbon tetraklorida. Atur atom sehingga dikelilingi oleh ligan. Kemudian tentukan distribusi elektron sehingga semua pasangan elektron terdistribusi. Jadi pasangan elektronnya pertama yang kita gambar pertama adalah yang ini dulu. Jadi ada pasangan elektron yang mewakili ikatan antara C dengan Cl. Ini yang pertama harus kita lakukan. Setelah itu baru kita gambarkan pasangan elektron yang sisanya, yaitu di antara ligan-ligan. Jadi tiap ligan klor ini punya pasangan elektron bebasnya 3. Nah, muatan formalnya ini setelah kita hitung dapat angka 0 si atom sentralnya ini. Nah, maka strukturnya benar. Nah, contoh berikut ini selanjutnya ini tidak mematuhi aturan oktet. Jadi ada lebih dari 8 elektron di cangkang valensi yang stabil. Nah, ada 6 elektron sedikit berbeda, tapi nanti kita bahas terakhir. Dan di contoh-contoh berikut ini tidak ada yang memiliki ikatan lengkap, hanya tunggal. Contoh yang saya maksud adalah sulfur tetraklorida SF4. Senyawa ini kovalen dan kita tentukan jumlah elektron valensinya. Elektron valensi dari sulfur adalah 6 dan elektron valensi dari fluor adalah 7. Karena ada 4 fluor, jadi ada 28 elektron valensi. Total ada 34 elektron valensi yang kita bagi 2 dan kita dapatkan 17 pasangan elektron. Nah, untuk gambar strukturnya
ini ya, seperti yang kalian bisa lihat, saya menggambar F-nya seperti ini posisinya karena ada pasangan elektron bebas di sulfurnya. Jadi kita gambar kayak gini nih buat tempat pasangan elektron bebasnya yang sebelah sini. Oke. Tapi kalau mau gambar F-nya kayak di metana tadi juga nggak apa-apa. Jadi yang kedua adalah kita gambar dulu pasangan elektron di ikatan S dengan F. Jadi kita dapat seperti ini ya, ada 4 pasangan elektron. Terus habis itu kita buat sisanya sebagai pasangan elektron bebas di ligan-ligannya sampai penuh ligannya semua. Oke. Nah, ternyata masih ada 1 pasangan elektron dan itu kita letakkan di sulfurnya. Jadi total seperti ini gambarnya. Nah, muatan formalnya itu adalah 0. Jadi strukturnya benar. Nah, sampai situ aja untuk menggambar struktur dan contoh-contohnya, contoh yang mematuhi oktet dan yang tidak mematuhi peraturan oktet. Nah, nanti untuk bab selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat memprediksikan suatu polaritas molekul. Nah, harapannya kalian bisa memahami bab ini dengan baik karena akan kita gunakan untuk bab selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana memprediksi polaritas molekul dan di bab akhir kita akan mempelajari tentang muatan formal. Nah, begitu saja untuk bab kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai saat ini dan melihat sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya. Oke, bye.